Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor urban legend Indonesia berjudul Lampor Keranda Terbang 2019. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya, oke. Scene diawali Bu Ratna yang memerintahkan Neta menjaga adiknya. Sementara Pak Jamal sibuk dengan ilmu pesugihan tanam keris. Terlihat adiknya Neta nangis terus. Jendela membuka sendiri, untung hanya kucing. Bu Ratna mendatangi tempat praktek dukun mencari suaminya. Mas, wes apa durung? Mbak Ratna masih di depan. Sementara Neta yang kebingungan ngurus adiknya memutuskan nyusul ibunya. Pak Jamal langsung menemui istrinya. Tiba-tiba Lampor datang. Semuanya masuk meninggalkan Neta seorang diri dengan Lampor. Neta langsung lari ke rumahnya menutup semua akses masuk. Namun si Lampor membuka paksa. Ia pun sembunyi di kolong meja. Lampor sudah pergi, namun Neta harus merelakan adiknya. Bu Ratna yang mengetahui hal ini pun ikutan shock. Ini salah bapakmu. Bapakmu yang menyebabkan adikmu diambil Lampor. Kita harus pergi jauh. Film pun dimulai. Scene pindah ke Neta dewasa yang kini sudah berkeluarga, baru saja ditinggal Bu Ratna ke alam baka. Suami Neta bernama Edwin marah besar karena Neta merahasiakan keberadaan Pak Jamal. Ia pun memutuskan mau menyambung silaturahim ke kampung Pak Jamal. Situasi saat ini di kampung halaman, seseorang bertugas menjaga obor penerangan agar tetap hidup. Datanglah si gondrong yang terlambat. Sebagai hukuman, ia ditinggal sendiri. Lampor pun datang. Si gondrong sembunyi, namun Neta dan keluarganya sudah sampai di stasiun Kendal. Kabar buruknya, Sekar hilang. Ternyata Sekar sedang menyaksikan pertunjukan kuda lumping. Tiba-tiba ia ditarik seseorang. Ternyata itu Yoyok, sepupunya Neta. Di mobil, Yoyok cerita jika saat ini Pak Jamal adalah orang terkaya di kampung yang berprofesi sebagai mandor tembakau. Pak Jamal juga sudah menikah dengan anak si dukun bernama Asti. Tiba-tiba Adam melihat awan berbentuk naga. Kalau kata orang-orang kampung itu tanda-tanda ada musibah itu. Baru masuk kampung, mereka disambut obor yang katanya merupakan penanda jalan masuknya bagi Lampor. Tepat setelah melewati gapura, terjadi kemacetan panjang. Ternyata penyebabnya adalah mobil mogok. Disinilah Yoyok mendapat kabar jika Pak Jamal telah meninggal tadi pagi karena serangan jantung. Singkat cerita, Neta sampai di rumah Pak Jamal. Semua warga terlihat sinis karena menganggap kematian Pak Jamal adalah ulah Neta yang melarikan diri di masa lalu. Jenazah Pak Jamal masih bernafas karena keris dalam tubuhnya belum diambil. Jenazah dibungkus, Neta pun mendatangi Asti. Tiba-tiba, Ibumu. Asti menyuruh Neta mendekat untuk menyampaikan wasiat Bu Ratna sebelum meninggal. Katanya ibu sudah memaafkan semua kesalahan bapak. Disinilah Pak Jamal pergi dengan tenang. Datanglah anak angkat Pak Jamal bernama Mita. Pemakaman dilakukan. Neta memarahi Yoyok karena menceritakan tentang Lampor kepada anak-anaknya. Tiba-tiba Sekar hilang. Ternyata ia sedang berdiri di makam adiknya Neta yang hilang diambil Lampor. Diceritakan Pak Jamal punya asisten bernama Bimo. Dia itu yang jadi jago keproknya Pak D. Neta membersihkan kamar bersama asisten bernama Nining. Ia cerita jika Asti nggak akur dengan Mita. Datanglah tamu yang dirumorkan adalah pacar gelapnya Asti. Nining melanjutkan cerita di akhir-akhir ini Pak Jamal suka ngelamun. Ya apalagi sejak Lampor muncul kembali di desa ini. Lebih lanjut, Yoyok cerita tentang Lampor yang diperkirakan datang karena ulah Pak Atmo yang bisa mengendalikannya. Neta baru keluar dapur mendengar tangis bayi. Ia ngecek ternyata ada boneka terkubur di halaman rumahnya. Scene flashback itu adalah boneka masa kecilnya. Tiba-tiba boneka hilang. Datanglah Edwin yang pamitan ada urusan di Medan. Perbincangan ini diawasi Mita. Mita mendatangi Neta untuk memperingatkan agar berhati-hati dengan Asti. Saya tahu banyak rahasia ibu yang... Neta lanjut jalan bertemu Bimo. Di sisi lain, Pak Atmo melakukan ritual di air terjun. Malam hari, Asti cerita jika bayang-bayang Pak Jamal masih melekat di setiap ruangan rumah ini. Keluarlah Mita yang memutuskan langsung cabut dari rumah ini.
Cerita Lampor dilanjutkan Bimo. Seseorang yang tertangkap lampor akan dimasukkan ke keranda terbang, kemudian dibawa ke suatu tempat yang tak terjamah manusia. Malam hari, semua listrik dimatikan dan diganti cahaya lentera. Asti melihat sesuatu di lemari. Ternyata yang dicari adalah sertifikat rumah yang sudah diambil Mita. Edwin terbangun dari tidurnya melihat Adam gak ada di tempat. Ternyata ia masih main game. Jendela membuka sendiri. Di sisi lain, motor pacar Mita mogok. Ia lari karena mendengar suara Lampor. Benar saja, Lampor mendatangi Edwin dan Adam. Mita sembunyi di balik pagar, sementara Tony berhasil tertangkap. Lampor menyusul Mita di lubang, beruntung nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, Edwin dimasukkan keranda terbang. Beruntung hanya mimpi. Dan mulai saat ini, Edwin percaya dengan Lampor. Adam dan Sekar main layangan. Lagi-lagi, Sekar pergi sendiri mencari kakeknya. Adam yang baru sadar Sekar hilang pun segera nyusul. Sekar turun jurang dan bertemu Mita bersama sertifikatnya. Edwin dan Neta mencari Asti. Datanglah anak-anak yang melaporkan keadaan Mita. Mita bangun dalam keadaan kesurupan. Adam melihat layangannya ternyata udah putus. Adam mengambilnya. Ia menemukan sebuah kain yang ternyata entah apa yang terjadi, badan Sekar panas. Mita harus dibawa pergi karena Lampor akan mengejar orang yang pernah ditemuinya sampai ia benar-benar meninggal. Malam hari, Yoyok mendengar suara dari dalam gubuk. Edwin semakin penasaran mengapa orang-orang menyebut Neta sebagai penyebab munculnya Lampor, sehingga ia mencari Mita. Edwin datang ke gubuk bertemu Yoyok. Ia langsung bertanya ke Mita siapa pendosa yang dimaksud. Ibu dan Mas Bimo, mereka sering berduaan. Lampor pun datang. Tak ada yang berani melihat, namun Lampor tetap menangkap Mita. Pukul 4:30 Adam hilang. Datanglah Edwin yang menceritakan bahwa pendosa yang dimaksud adalah Asti dan Bimo. Kak Adam nggak ada. Abang. Terlihat Sekar sangat ketakutan atas hilangnya Adam. Edwin bertanya ke penduduk kampung tentang Adam, namun semuanya nggak ada yang tahu. Ia bertemu Yoyok dan segera mencari bersama. Pak Atmo menerawang keberadaan Adam melalui tabletnya dengan kesimpulan, Anakmu diambil Lampor. Enggak, kau yang bertanggung jawab. Kau yang disebut Mita kan? Masuk. Asti datang dan mengatakan Neta yang tahu alasannya. Neta cerita jika 25 tahun lalu sebenarnya Neta yang diambil Lampor, namun malah adiknya yang jadi korban. Edwin pun marah karena Neta berbohong lagi kepadanya. Kesimpulannya, Lampor datang lagi seiring Neta kembali karena si Lampor mau menangkap Neta. Sesuai prinsipnya, Lampor akan mengejar incarannya sampai ia benar-benar mendapatkannya. Edwin mengajak Yoyok mencari Lampor hingga sarangnya. Mereka pun langsung gaspol. Sekar menyemangati ibunya. Ibu harus menunjukkan sayang ibu pada anak-anak ibu. Semua ini adalah pesan dari Pak Jamal yang katanya berada di lemari. Lemari dibuka, tentu saja nggak ada apa-apa. Sekar cerita jika ia sering bertemu Pak Jamal termasuk saat bermain layangan. Neta pun pamit pergi. Ia ke makam Pak Jamal untuk curhat. Ia menganggap Lampor tersebut adalah hasil panggilan darinya. Datanglah Asti memberikan surat tulisan Pak Jamal. Saya tahu hubungan gelap Mbak Asti dengan Mas Bimo. Diceritakan Pak Jamal bahkan merestui hubungan gelapnya Asti dengan Bimo, asalkan mereka tidak melakukan hal memalukan. Di sisi lain, Edwin dan Yoyok sudah sampai di sarang Lampor. Asti mengatakan jika ia dipaksa nikah dengan Pak Jamal karena Pak Jamal terlilit hutang dengan Pak Atmo. Tak lupa, Asti memberikan hak waris Neta dari Pak Jamal. Kebetulan ada Pak Atmo juga ke sarang Lampor. Sekar mewarnai, namun krayon yang gelundung dan gambar menunjukkan tempat ia bermain layangan. Kakek nunjukin lukisannya ke Adam. Kakek bilang aku harus lihat ini. Ternyata sarang Lampor itu adalah air terjun yang menjadi tempat main Pak Atmo di scene awal. Neta memberikan petunjuk kepada Asti sekalian menitipkan Sekar. Ternyata isinya adalah perselingkuhan Nining dengan Bimo. Mereka juga membunuh Pak Jamal. Siapa gue? Kurang ajar.
Lampu berkedip dan Sekar kerasukan Pak Jamal. Pak Atmo memotong ayam untuk ritual. Hal ini diketahui Edwin sehingga terjadi perkelahian yang dimenangkan Pak Atmo. Neta mengikuti gambar petunjuk Sekar, sementara Pak Atmo terkapar di hadapan Bimo yang sekalian menghabisinya. Edwin menyusul tentu saja terlambat. Neta ngeduk tanah, disinilah ia menemukan kain yang berisi bayi yang tak lain tak bukan adalah hasil perselingkuhan Nining dengan Bimo. Ternyata Pak Atmo masih selamat dan bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Perkelahian Nining dan Neta masih berlangsung. Kali ini dimenangkan Neta. Namun Bimo datang. Bersama Adam, Neta disandera Bimo dan Nining. Lampu mobil dinyalakan untuk mengundang Lampor. Disinilah Yoyok dan Edwin datang, semuanya tergopoh-gopoh, namun Lampor sudah datang. Disinilah Neta mengorbankan dirinya untuk Lampor. Terjadilah tarik-menarik, beruntung si Lampor melepaskannya. Lampu dimatikan untuk dipindah menyorot Nining dan Bimo. Baraknya Bimo malah menyerahkan Nining, namun ia sendiri nggak selamat. Neta langsung mengendari mobil untuk pulang. Asti mendengar ketokan pintu sehingga Sekar disembunyikan di kolong. Sementara Asti ngecek, ternyata si pengetok adalah Pak Atmo. Sementara Lampor sudah datang. Pak Atmo meminta Sekar teriak untuk mengundang Lampor. Neta datang, namun Sekar sudah dibawa Lampor. Ia langsung ngejar dengan pancingan sorot lampu. Neta keluar mobil untuk menyelamatkan Sekar. Ia menenangkannya, kemudian menyerahkan dirinya kepada Lampor. Terdengar suara Pak Jamal yang menyampaikan wasiat ibunya. Pak Atmo menemukan Asti meninggal. Datanglah Edwin dan Yoyo, dan disinilah Pak Atmo mengakui dirinya adalah pengendali Lampor. Namun Neta dan Sekar pulang. Mereka pun pelukan bahagia karena semuanya sudah selesai. Di ending, Yoyo yang teleponan mendengar suara Lampor. Tiba-tiba Oke, film ini mendapat 5,4 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Lampor Keranda Terbang 2019 dan see you next video.